Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang di negara Indonesia, negara kita sedang mengalami musibah dengan adanya virus COVID-19. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini yang kayak sekarang ini, pemerintah memberikan kebijakan kepada kita semua agar tetap berada di rumah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kira-kira bagaimana ya kondisi pangan di luar sana? Ngomongin soal pangan jadi ingat makan nih. Nah, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah memberikan informasi kepada teman-teman tentang komoditas padi di tengah adanya virus COVID-19. Untuk video yang kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimanakah kondisi komoditas ikan air laut dan komoditas ikan air tawar. Nah, bagaimana kondisinya yang sekarang? Apakah teman-teman masih bisa makan ikan apa tidak? Maka dari itu, marilah kita lihat video yang sudah saya buat. Untuk informasi teman-teman semua, apakah teman-teman di bulan ini ataupun seterusnya, apakah masih bisa makan ikan apa tidak? Mari kita tonton videonya. Seperti yang kita ketahui di negara Indonesia, selain dijuluki negara agraris, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim. Maka dari itu, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir, mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan yang mencari ikan. Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian yang besar di Indonesia. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Oleh karena itu, pengembangan budidaya perikanan diarahkan untuk menopang ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat. Upaya tersebut karena didukung Indonesia memiliki potensi lahan budidaya perikanan sebesar 17,9 juta per hektar. Saat ini baru termanfaatkan kurang dari 6,70%. Masing-masing untuk budidaya laut seluas 2,68%, budidaya air payau seluas 21,97%, dan budidaya air tawar seluas 10,67%. Sebelum adanya wabah COVID-19 di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa data produksi perikanan tangkap di laut pada bulan Januari hingga September 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 4,19% dibandingkan bulan Januari hingga September 2017. Hal ini pada produksi perikanan tangkap di laut mengalami kenaikan. Untuk data produksi perikanan budidaya, bahwa produksi ikan atau udang hasil budidaya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Januari
hingga bulan September 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 29,29% dibandingkan bulan Januari hingga bulan September 2017. Hal ini bahwa pada produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, nilai ekspor komoditas perikanan mencapai 32,64 triliun. Pada kondisi ini, sejalan dengan permintaan pasar yang mengalami peningkatan. Biasanya, konsumen lebih banyak membeli ikan pada bulan Maret hingga Mei. April hingga Juni tahun 2020 diperkirakan panen komoditas sektor perikanan budidaya mencapai 450.000 per ton. Komoditas perikanan budidaya yang dimaksud meliputi ikan air tawar, ikan laut non-udang, dan udang. Lokasi panen tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan, hingga Maluku. Selain sektor budidaya, pada bulan April hingga bulan Juni 2020 diperkirakan produksi perikanan laut mencapai 1,6 juta ton. Meskipun produksi perikanan sangat melimpah pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa harga ikan air tawar, ikan laut non-udang, dan udang mengalami penurunan 20 hingga 30%. Penurunan harga ini sejalan dengan menurunnya permintaan akibat tutupnya banyak restoran di Indonesia dan dunia. Penurunan harga ini dikarenakan adanya pembatasan di beberapa negara tujuan ekspor, sehingga volume ekspor perikanan juga ikut menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh komoditas perikanan, yaitu 1. Kebijakan ekspor perikanan. Pemerintah tetap melakukan ekspor dengan cara membuka kembali akses keluar dan masuk distribusi ke berbagai negara tujuan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini tak lain sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19. KKP tetap optimis untuk meningkatkan ekspor dengan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara. Kebijakan yang kedua, dengan adanya penetapan kegiatan ekspor, pemerintah akan memberi bantuan langsung tunai bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengelola atau pemasar, dan petambak garam. Kebijakan yang ketiga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta gabungan pengusaha makanan ternak untuk mempertimbangkan penundaan kenaikan harga pakan ikan dan udang. Strategi yang dilakukan pemerintah khususnya untuk masyarakat nelayan yaitu 1. Pemerintah membeli semua produk dari nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengadakan penyaluran bahan baku ikan segar dan olahan melalui bantuan pangan non-tunai. Untuk strategi yang kedua yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempersiapkan gudang-gudang pendingin untuk menampung hasil produksi masyarakat perikanan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan pemantauan di sejumlah daerah
yang menjadi sentra produksi untuk usaha perikanan nasional. Di antaranya, pemantauan ketersediaan perkembangan pasokan dan harga ikan di Indonesia. Strategi ini untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan, dengan tujuan menjaga stabilitas harga sehingga pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian dan produksi ikan tetap terserap. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang kondisi komoditas ikan hasil air laut dan hasil ikan air tawar. Cukup dari saya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.